Jumpa lagi dengan Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua, Dewa Xiaoyan, part 6. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Jika kamu ingin naik, kamu naik dulu. Setelah binatang iblis itu mengatakannya, dia melihat 9 bayi yang dicabut, tetapi yang terakhir tidak membantah. 9 kepala ular sanca meraung. 9 ular sanca raksasa muncul di depan Xiaoyan. Menghadapi kerumunan Taisu yang menjarah, mereka membuka mulut besar mereka dan menggigitnya dengan ganas. Giginya yang tajam ingin mencapik-capik baju besi dewa palsu secara langsung, menggigit percikan api dan memercikannya. Tetapi tiba-tiba hanya mendengar suara duar. Dan orang Taisu yang digigit oleh Jiu Ying terbunuh untuk sementara waktu dengan ayunan mulut besarnya. Ayunan semacam ini, meskipun tidak fatal, sudah cukup untuk mematahkan tulang mereka. Jiu Ying berada di depan Xiaoyan, dan pada saat ini, seolah-olah 9 ular sanca memegang kendali. Tetapi lengan Xiaoyan mencapai bola cair dari baju besi dewa palsu Xing Hui saat ini. Shu Yao di ujung menatap pemandangan ini. Tapi dia benar-benar ingin melihat apakah baju besi dewa palsu Xing Hui akan mengenali Xiaoyan sebagai tuannya. Tidak mengherankan jika garis keturunannya terlalu kosong. Tetapi apa yang telah dilakukan Xiaoyan sekarang? Dan dari pengamatan pertempuran, hampir 100% yakin bahwa dia tidak boleh terlalu kosong. Tapi, bagaimana dia memerintahkan kekosongan untuk kecanduan benih? Dan bagaimana dia bisa memakai baju besi dewa palsu yang hanya bisa dikendalikan oleh darah Taisu? Hati Xiaoyou bergetar, tetapi pada saat berikutnya, hatinya semakin bergetar. Saya melihat bola cair diubah oleh baju besi dewa palsu Xing Hui. Saat Xiaoyan menyentuhnya, bola cair bergetar dan kemudian naik ke lengan Xiaoyan tanpa kecelakaan dan akhirnya menyebar. Seluruh tubuh telah berubah menjadi baju besi dewa palsu Xing Hui. Mustahil. Xing Hui adalah baju besi dewa palsu generasi kedua dan identitasnya lebih ketat. Jarang orang ini bergabung dengan darah Taisu. Tetapi, bahkan jika dia telah bergabung dengan darah Taisu, jika Anda ingin mengendalikannya baju besi dewa palsu, Anda masih membutuhkan jiwa Taisu. Jika tidak, tidak mungkin untuk mengontrol. Dia, siapa dia? Mata sipit Shu Yao pada saat ini telah melebar untuk beberapa waktu. Mari kita tunggu Gao Ming untuk memutuskan masalah ini. Masalah ini bukan masalah sepele. Jika tidak terlalu palsu, kita harus mencari jiwanya, dan kita harus mencari tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi, jika dia benar-benar orang yang sia-sia, maka dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Berani mengkhianati Taisu, sia-sia akan lebih menakutkan daripada kematian. Sementara Xiaoyou bergumam, matanya sangat dingin karena dia melihat terlalu banyak kejutan pada Xiaoyan dan semua yang terjadi membuatnya menjadi sulit. Diyakini bahwa ini adalah orang yang tidak mengetahui identitasnya, tetapi dapat sepenuhnya menggunakan baju besi dewa palsu dan memerintahkan kecanduan dewa Taisu dengan begitu mudah. Tentu saja, dibandingkan dengan baju besi dewa palsu, yang lebih mengejutkan adalah bahwa Xiaoyan dapat memerintahkan kecanduan dewa Taisu itu yang paling sulit untuk diterima oleh Taisu. Xiaoyan melihat baju besi dewa palsu baru yang dia ambil lalu menggabungkannya dan mengangguk puas.
Suyo bahkan lebih marah ketika dia melihat penampilannya yang santai dan puas diri. Tunggu sebentar lagi, kamu tidak akan bisa melompat. Dan semua orang yang berada di sini hari ini tidak akan bisa selamat. Ratusan orang Taisu mengepung Jiuying dengan panik. Orang-orang Taisu ini semua menggunakan kekuatan abadi sebagai metode serangan mereka. Selain itu, baju besi Dewa Palsu memiliki kemampuan ofensif dan defensif. Masih sulit untuk menghadapi ratusan dari mereka. Selain mengepung Jiuying, ada beberapa yang melewati Jiuying dan bersiul ke arah Xiuyan saat ini. Melihat orang yang terlalu palsu yang melesat melewati Jiuying, Xiuyan mengulurkan telapak tangannya pada saat ini dan mengeluarkan 8 penguasa berat misterius yang sunyi dari belakang. Dan penguasa besar ini menjadi simbol Xiuyan. 8 penguasa berat misterius yang sunyi tidak dapat dimasukkan dalam cincin penerimaan. Dan Xiuyan juga mencobanya setelah mengetahui bahwa senjata itu dapat diintegrasikan ke dalam baju besi Dewa Palsunya. Tapi yang jelas, hasilnya semua berakhir dengan kegagalan. Seluruh penguasa berat misterius yang sunyi terbuat dari Zenjin. Bahkan jika itu adalah baju besi Dewa Palsu, dikarenakan emas getaran yang terkandung sangat langka. Tidak ada keraguan tentang status Zenjin dalam teknologi stick. Level seperti apa yang bisa dicapai oleh senjata atau armor yang kuat? Selain sarana pembuatannya oleh orang tertentu, jumlah Zenjin menentukan batas atasnya. Dan si sombong dan arogan meninggalkan Xiuyan beberapa senjata top yang terbuat dari Zenjin. Tetapi secara kebetulan, Xiuyan menggabungkan semua senjata ini menjadi satu. Oleh karena itu, 8 penguasa berat misterius yang sunyi yang tidak dapat dihancurkan ini terbuat dari Zenjin yang telah lama didirikan. Senjata biasa-biasa saja dapat digunakan untuk serangan apapun di bawah kekuatan Xiuyan. Sebelumnya, 8 penguasa berat mendalam yang sunyi terlalu berat untuk Xiuyan. Tetapi, dengan peningkatan kekuatannya, 8 penguasa berat mendalam yang sunyi di tangan yang tepat, kekuatan serangan mereka akan berlipat ganda. Tapi sebelum mereka mendekat, api Xiuyan yang menyembur ke 8 penguasa berat mendalam yang sunyi dengan panik. Tubuhnya meraung seperti bola meriam dan kemudian menabrak sosok Taisu yang mengaum ke arahnya. Duar, duar. Meskipun serangan abadi ini mengandung kekuatan abadi yang mengesankan, saat mereka menghadapi Xiuyan, mereka langsung terguncang tanpa kecelakaan. Ada beberapa pedang panjang atau pedang besar di tangan orang yang terlalu palsu ini. Dan pedang mereka patah ketika suara emas dan besi bergema di kekosongan. Setelah 3 luka, alam dewa api segudang meledak dengan keras, mematahkan tebasan api ilahi. Kumpulan alam dewa api dan tebasan api ilahi semuanya adalah keterampilan bertarung dari peringkat keberuntungan. Dan konsumsi jumlah ki asal dewa bahkan lebih menakutkan. Tentu saja, untuk Xiuyan sebelumnya, keterampilan bertarung seperti itu pada dasarnya tidak mungkin dalam pertempuran yang sama untuk bisa ditampilkan. Setelah api meledak, sosok-sosok itu dikirim terbang, tetapi serangan dari Xiuyan tidak berhenti, dan sosok yang tersapu terbungkus api. Adapun pembangkit tenaga listrik yang mengepung Xiuyan, bahkan jika mereka mengandung kekuatan abadi, tidak ada dari mereka yang bisa bersaing dengan Xiuyan. Semua dari mereka terlempar terbang oleh Xiuyan, dan beberapa langsung diblokir oleh Xiuyan dengan kaki. Bahkan jika mereka memiliki baju besi dewa palsu,
Organ internal mereka akan diborbardir dengan semua jenis pukulan dan 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Setiap serangan Xiaoyan adalah keterampilan bertarung, dan sekarang origin Qi yang dikandung Xiaoyan ketika menara pembantaian runtuh telah mengembun menjadi 40 miliar. Sumber besar Genesis Qi ini dapat sepenuhnya mendukung salah satu keterampilan bertarung Xiaoyan, dan Genesis Qi yang dikonsumsi oleh keterampilan bertarung bahkan dapat pulih dengan cepat. Sekarang, Xiaoyan telah sepenuhnya menyadari kebebasan origin Qi dan tidak perlu mempertimbangkan apakah origin Qi akan terkuras habis. Tentu saja, selain warisan origin Qi yang agung, warisan origin Qi 40 miliar lebih bermanfaat bagi Xiaoyan karena dapat membuat teknik pembentukan kehidupan bertahan lebih lama. Ini juga sangat penting untuk pertempuran selanjutnya dan dapat mengintegrasikan banyak klon, sehingga kekuatan tempur dapat mencapai tingkat yang lebih kuat. Ratusan Taisu berada di belakang sebatang dupa, dan setengah dari sosok itu harus menembak ke belakang, dan setengah lainnya mati dan terluka. Situasinya tidak terlihat optimis. Kekuatan benar-benar menghancurkan.